Angkatan Udara Ukraina telah menerima peningkatan besar-besaran berkat Swedia. Ini bukan jet tempur mewah, ini juga bukan pembom taktis. Sebenarnya, alat ini sama sekali tidak memiliki kemampuan ofensif. Namun, tanpa menembakkan satu peluru pun, pesawat rahasia ini benar-benar menghancurkan rencana taktis Rusia dan harapan mereka untuk memenangkan perang ini. Pesawat itu adalah Saab 340 Peringatan Dini dan Kendali Udara AEW, yang juga dikenal sebagai ASC-890. Dan kedatangan pesawat ini di langit Kiev sudah lama dinantikan. Pada bulan Mei 2024 tepatnya, Swedia mengumumkan transfer 2 pesawat ini ke Ukraina sebagai bagian dari paket bantuan militer ke-16 untuk negara tersebut. Ini adalah paket bantuan terbesar yang pernah dikirimkan Swedia ke Ukraina dengan nilai sekitar 13,3 miliar krona Swedia yang setara dengan sekitar 1,25 miliar dolar pada saat itu. Namun Ukraina belum bisa langsung memanfaatkan pesawat barunya. Saat mengumumkan paket bantuan tersebut, pejabat Swedia memperingatkan bahwa akan membutuhkan waktu sekitar 1 tahun atau bahkan lebih lama untuk melatih kru udara dan tim pemeliharaan serta mempersiapkan infrastruktur darat yang diperlukan agar pesawat-pesawat ini dapat beroperasi secara efektif. Akibatnya, para ahli memperkirakan bahwa pesawat-pesawat tersebut baru bisa digunakan pada pertengahan hingga akhir tahun 2025 atau bahkan awal 2026. Sampai kita mulai melihat Saab 340 benar-benar terbang dan mulai memberikan manfaat nyata dan konkret bagi militer Ukraina. Dan perkiraan tersebut terbukti cukup akurat. Pada bulan Juni 2025, laporan pertama muncul tentang pesawat peringatan dini dan kendali udara ini yang beroperasi di Ukraina. Hingga saat itu, banyak pengamat masih mempertanyakan nilai sebenarnya pesawat-pesawat ini. Bagaimanapun juga, Saab 340 tidak mampu meluncurkan rudal jarak jauh atau menjatuhkan bom berpemandu presisi ke infrastruktur Rusia. Jadi pesawat ini tidak terlihat seperti tambahan yang benar-benar mengubah keadaan bagi persenjataan Angkatan Udara Ukraina. Namun para ahli penerbangan dan militer menyambut pesawat-pesawat ini dengan antusiasme hati-hati, menyadari perbedaan besar yang bisa dihasilkan. Bukan dalam hal langsung meluncurkan amunisi dan menimbulkan kerusakan, tetapi dalam hal memberikan intelijen yang sangat berharga dan kesadaran situasional, serta menyampaikan data yang dibutuhkan Ukraina untuk melakukan operasi ofensif maupun defensif. Pada Juni 2025, dunia menyaksikan kemampuan Saab 340 saat pesawat ini berperan utama dalam peristiwa bersejarah, yaitu pertama kalinya jet tempur Rusia ditembak jatuh. Menurut laporan dari surat kabar Jerman Bild, sebuah Sukhoi Su-35 Rusia berhasil dijatuhkan oleh F-16 Ukraina di suatu tempat di bagian timur laut Ukraina. Namun ini bukan sekedar pertempuran udara antar jet. Ini adalah operasi yang kompleks yang dimulai dengan Angkatan Udara Ukraina mengerahkan beberapa jet tempur untuk melakukan serangan bom terhadap posisi Rusia, baik di wilayah pendudukan maupun di wilayah Kursk di Rusia. Sebagai respons, Rusia mengerahkan salah satu jet tempur superioritas udara andalannya untuk menjatuhkan atau memaksa mundur jet Ukraina. Namun pilot Rusia justru terbang langsung ke dalam penyergapan, dan semua itu berkat Saab 340. Pesawat AEW&C sudah berada di udara jauh sebelum jet Rusia bahkan lepas landas. Dengan sistem radar canggihnya, pesawat itu memindai wilayah sekitar untuk mencari tanda-tanda pergerakan musuh. Pesawat itu sama sekali tidak kesulitan mendeteksi Su-35 dan melacaknya dari jarak ratusan mil. Pilotnya mengira dia akan mengejutkan musuhnya. Pada kenyataannya, para pilot Ukraina tahu persis apa yang sedang menuju ke arah mereka. Dan begitu jet itu berada dalam jangkauan, seorang pilot F-16 menggunakan data yang diberikan oleh pesawat mata-mata Swedia untuk menembakkan rudal AIM-120, membuat Su-35 jatuh berputar dari udara. Pilot sempat keluar dengan kursi pelontar, namun pesawat mendarat darurat dengan keras 10 mil di dalam wilayah Rusia. Sekarang pesawat-pesawat ini diperkirakan bernilai 85 juta dolar, dan Kremlin tidak suka kehilangan aset yang begitu berharga. Tapi pesawat tempur generasi 4,5 itu tidak punya peluang melawan Saab 340 yang memantau setiap gerakannya. Setelah insiden ini, para ahli dan analis mengungkapkan antusiasme mereka tentang dampak instan dari pesawat AEW dan C ini. Analis Jack Bro misalnya menulis di X, Rusia kehilangan satu lagi Su-35. Teorinya adalah bahwa Ukraina sekarang telah mengoperasikan pesawat Saab AEW dan C asal Swedia. Mereka bersama armada F-16 mereka. Kemampuan ini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diperjuangkan dan didapatkan oleh Ukraina. Bravo semuanya.
Saluran Telegram Ukraina, Ukraine Fights, juga menekankan pentingnya menjaga pesawat-pesawat ini tetap terlindungi dan tersembunyi dengan baik, menulis, "Ini adalah momen bersejarah, tetapi sekarang kita harus menyamarkan Saab sebaik mungkin." Dan itu adalah poin penting, karena Ukraina kabarnya hanya menerima 2 pesawat ini. Satu serangan rudal yang tepat bisa membuat salah satu tidak bisa dipakai selamanya, jadi pasukan Kiev harus menjaganya baik-baik. Untungnya, tampaknya mereka melakukannya dengan sangat baik karena rekaman video baru muncul pada Maret 2026 yang menunjukkan salah satu pesawat ini beroperasi di dalam atau dekat wilayah Ukraina. Sungguh mustahil melebih-lebihkan pentingnya pesawat-pesawat ini. Namun sebelum membahas nilai mereka bagi Ukraina, mari kita pahami dulu cara kerjanya. Karena Saab 340 bukan sekedar pesawat, ini jauh lebih dari itu. Ini adalah stasiun radar terbang, pusat kendali pesawat tempur, mesin pengumpul intelijen bergerak yang mengirimkan banyak data waktu nyata ke unit-unit lokal maupun yang jauh. Memberikan informasi untuk semua keputusan penting yang harus diambil oleh para komandan Ukraina agar dapat mengakali lawan, mengungguli mereka, dan selalu selangkah lebih maju dari musuh-musuh mereka. Dan itu adalah sesuatu yang belum pernah dimiliki Ukraina sebelumnya. Ukraina sudah memiliki banyak radar darat, radar jet tempur, dan baterai rudal permukaan ke udara yang memantau langit untuk ancaman udara. Saab 340 memberikan sesuatu yang benar-benar berbeda. Sebuah platform pengintai udara yang didukung oleh radar PS-890 ESA milik Saab. Dibuat dengan sistem ARI, radar ini dipasang dalam fairing khas bergaya balance beam di atas badan pesawat. Ini sangat berbeda dari banyak pesawat AEWNC lainnya yang seringkali menggunakan sistem radar berbentuk lingkaran. Dan radar ini bukan main-main. Radar ini mampu mendeteksi target di udara dan laut pada jarak sekitar 280 mil. Terbang pada ketinggian rata-rata sekitar 20.000 kaki, radar ini juga mampu melacak bukan hanya puluhan, tapi ratusan target sekaligus, tepatnya 1.000 target di udara dan 500 target di permukaan. Itu peningkatan besar bagi kesadaran situasional Ukraina. Sebelum menerima dan mengoperasikan Saab 340, pasukan Ukraina hanya bisa melihat potongan-potongan kecil dari gambaran besar, bagian-bagian yang disatukan dari berbagai sistem pengawasan seperti drone penyintai dan radar berbasis darat. Saab 340 mengubah segalanya, memberikan Ukraina pandangan paling jelas dan luas tentang medan perang di sekitarnya. Dan bisa dibilang, aspek terpenting dari pesawat ini adalah kemampuan radar look-down-nya. Radar look-down pada dasarnya adalah sistem radar di udara yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi, melacak, dan bahkan mengunci target musuh yang terbang pada ketinggian lebih rendah dari platform radar itu sendiri. Radar darat memiliki keterbatasan. Mereka mungkin bisa melihat puluhan mil di sekelilingnya, tapi selalu ada hambatan yang menghalangi. Mengaburkan penglihatan mereka, menghalangi pandangan mereka, dan mengganggu kemampuan mereka untuk mendeteksi hal-hal yang memang dirancang untuk mereka deteksi, seperti jet tempur musuh, pembom, drone, atau rudal, bukit, hutan, gedung, dan lainnya, ditambah lagi lengkungan bumi itu sendiri, semuanya menimbulkan masalah bagi sistem-sistem seperti ini. Karena itu banyak pesawat dan bahkan beberapa rudal serta drone dirancang terbang rendah dekat tanah agar bisa bersembunyi di balik fitur geografis dan mendekati musuh dengan risiko terdeteksi paling kecil. Tapi taktik-taktik itu sama sekali tidak efektif melawan pesawat radar dengan kemampuan look-down mereka. Mereka tak perlu khawatir tentang pepohonan hutan atau pegunungan tinggi yang menghalangi atau mengaburkan pandangan. Dengan memindai landscape dari atas, mereka dapat dengan mudah menemukan dan melacak drone terbang rendah atau rudal jelajah. Mereka juga mampu melacak jenis target lain. Satu jenis yang telah menjadi masalah besar bagi Ukraina sepanjang perang ini, satu yang sangat diandalkan Rusia untuk memberikan kerusakan besar di sepanjang garis depan, menghancurkan posisi pertahanan Ukraina, benteng, kendaraan lapis baja, dan konsentrasi pasukan berulang kali. Bom luncur. Tapi sebelum kami menjelaskan lebih lanjut, masih banyak lagi informasi seperti ini. Jadi jika Anda merasa mendapatkan manfaat dari The Military Show, jangan lupa untuk berlangganan. Sekarang, bom luncur telah menjadi masalah besar bagi Ukraina sepanjang perang ini, dan masalah itu semakin membesar seiring waktu karena Rusia terus meningkatkan teknologinya. Bom-bom ini hadir dalam berbagai bentuk, seperti bom FAB atau CAB, yang seringkali dilengkapi dengan kit UMPK yang secara efektif mengubahnya dari amunisi bodoh menjadi bom pintar, mampu menggunakan sistem navigasi inersia dan satelit untuk menghantam target mereka dengan margin kesalahan yang sangat kecil.
Diluncurkan dari lokasi yang relatif aman, jauh di belakang zona pertempuran garis depan, bom-bom ini terbang pada jalur ketinggian rendah untuk mencapai tujuan mereka, sehingga sulit terdeteksi di layar radar. Ukraina telah melawan bom ini selama bertahun-tahun dengan alat pengacau perang elektronik. Namun, Rusia terus meningkatkan upaya, memperbaiki sistem satelit bom pintar, dan menambah antena untuk menghadapi jammer. Dan sementara kedua belah pihak terus melakukan duel perang elektronik yang saling berbalas ini, terus-menerus berusaha saling mengungguli, bom-bom Rusia telah menyebabkan kehancuran bagi Ukraina. Meluncur ke lokasi garis depan atau bahkan lebih jauh ke kota, wilayah, dan pusat suplai Ukraina, bom-bom ini dapat membawa hulu ledak seberat beberapa ratus hingga beberapa ribu pon, menghancurkan seluruh bangunan dalam sekejap mata. Masalah utama bom-bom ini adalah sangat sulit dihentikan setelah diluncurkan. Tapi bagaimana jika Ukraina dapat mencegah peluncurannya dari awal? Jika Ukraina bisa melacak platform peluncur seperti jet Su-34 dan Su-35, lalu memberikan tekanan dengan pesawat tempur atau baterai SAM mereka sendiri, para pilot Rusia tidak akan lagi merasa seaman sebelumnya. Mereka harus mulai meluncurkan bom dari lokasi kurang menguntungkan, jarak lebih jauh, atau bahkan tidak bisa meluncurkannya. Disinilah SAP-340 berperan. Dengan jangkauan yang sangat luas dan kemampuan deteksi ke bawah, pesawat AEWNC ini dapat mendeteksi pembom Rusia dari jarak hampir 300 mil. Pesawat ini memberi informasi lokasi ke pesawat tempur dan platform rudal Ukraina untuk memungkinkan pencegatan. Ini meningkatkan kesadaran situasi meski belum sempurna. Seperti disebutkan, Ukraina hanya punya 2 pesawat seperti ini. Bahkan dengan jangkauan radar yang luas, 2 pesawat saja tidak cukup untuk memberikan cakupan yang terus-menerus dan lengkap untuk negara yang luasnya lebih dari 233.000 mil persegi. Selain itu, mengingat kelangkaan dan nilainya, Ukraina tidak akan mau menempatkan pesawat-pesawat ini dalam risiko yang tidak perlu. Pasukan mereka kemungkinan mengoperasikan pesawat ini di wilayah paling barat negara itu, rutin memindahkannya antar pangkalan udara guna mengurangi risiko serangan udara Rusia. Karena tidak dibutuhkan banyak usaha untuk menyebabkan kerusakan serius pada pesawat-pesawat ini atau menghancurkan sistem radar mereka, sehingga membuatnya relatif tidak berharga. Kita tidak bisa yakin karena militer Ukraina pasti tidak akan mempublikasikan detail penggunaan aset penting seperti ini. Secara logika, kemungkinan besar mereka selalu menyimpan satu sebagai cadangan, siap diaktifkan saat ada serangan rudal atau drone intens. Pesawat kedua mungkin melakukan misi terkontrol lebih dekat ke wilayah timur, memungkinkannya berada dalam jangkauan untuk mendeteksi pembom Rusia sebelum mundur ke jarak yang lebih aman jika diperlukan. Bagaimanapun juga, bahkan dengan penggunaan terbatas, pesawat-pesawat ini membuat perbedaan. Mereka memberi Rusia satu masalah lagi untuk dihadapi, satu ancaman lagi untuk dipikirkan. Kini, setiap pembom Rusia bersiap untuk misi berikutnya, mereka akan selalu dihantui keraguan kecil. Ketakutan bahwa pesawat AEWNC Ukraina terbang di atas posisi mereka, mengawasi gerak-gerik, dan mengirim info ke unit lain yang siap menghancurkan mereka. Itu penting, karena hal itu akan berdampak pada serangan bom Rusia ke depannya. Meski Kremlin punya banyak tank dan kendaraan lapis baja, mereka tak memiliki banyak jet dan pesawat canggih yang bisa menjatuhkan bom seperti ini. Setiap pesawat bernilai puluhan juta dolar. Ini aset bernilai tinggi yang tak bisa Rusia kehilangan, sehingga para komandan harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Itu berarti memindahkan mereka dari garis depan dan memerintahkan pelepasan bom lebih awal atau di ketinggian lebih rendah, yang akhirnya menurunkan efisiensi dan akurasi amunisi. Hal ini seharusnya meningkatkan peluang bertahan Ukraina di garis depan dan menjadi kemenangan besar bagi pasukan Kiev. Namun ada satu kendala potensial lain yang terkait dengan SAP-340 yang patut disebutkan, yaitu masalah Link 16. Link 16 adalah jaringan tautan data taktis yang aman, berkecepatan tinggi, dan tahan terhadap peperangan elektronik yang digunakan oleh pasukan Amerika Serikat dan NATO untuk bertukar data tempur waktu nyata, gambar, bahkan suara antara pesawat, kapal, dan kendaraan darat. Sistem ini adalah puncak dari teknologi kesadaran situasi modern, memberikan semua unit gambaran paling jelas dan paling detail tentang medan perang setiap saat. Pesawat AEWNC memainkan peran besar dalam Link 16 karena mereka terutama bertanggung jawab untuk memperoleh data yang kemudian dibagikan ke seluruh jaringan. Idealnya, Ukraina menginginkan pengaturan di mana SAP-340 mereka memindai lingkungan sekitar dan mengirimkan gambar radar yang sama ke F-16 terdekat dan jet tempur Ukraina lainnya seperti Mirage 2000, bahkan ke sistem pertahanan udara barat juga.
Ini bisa membuat perbedaan besar. Saab akan mendeteksi ancaman lebih awal. Jet tempur dan baterai pertahanan udara segera menerima intelijen penting sehingga seluruh jaringan bisa merespons sebagai satu struktur terintegrasi yang mulus. Hanya ada satu masalah. Pada tahun 2024, laporan menyebutkan bahwa sistem Link 16 pada F-16 Ukraina mungkin telah dicopot atau dinonaktifkan karena kekhawatiran teknologi tersebut jatuh ke tangan Rusia. Jika pasukan Rusia berhasil menembak jatuh atau menangkap jet tempur Ukraina, sejak saat itu belum sepenuhnya dikonfirmasi maupun dibantah bahwa konektivitas Link 16 tersedia untuk Ukraina. Namun ada kemungkinan sisi positif di sini. Pada Maret 2025, muncul laporan terkait modifikasi F-16 milik Ukraina. Modifikasi tersebut mungkin mencakup semacam pemulihan parsial atau bahkan penuh dari sistem Link 16. Jika benar, Ukraina akan sangat diuntungkan, memperoleh keunggulan signifikan atas musuh dan kemampuan luar biasa untuk melacak serta memburu platform bom luncur Rusia. Namun bahkan tanpa Link 16 Sub 340 adalah tambahan yang luar biasa untuk persenjataan angkatan udara. Ini meningkatkan kemampuan pengawasan dan deteksi Ukraina jauh melampaui apa yang dimiliki pada tahap-tahap awal perang dan membuka peluang baru untuk melacak ancaman udara Rusia serta menghentikannya di tempat. Dan manfaatnya tidak berhenti sampai di situ. Versi-versi terbaru dari sistem radar sub-area dikatakan sudah mencakup radar apertur sintetis dan fungsi indikasi sasaran darat bergerak. Yang pertama, memberi gambaran rinci medan sekitar, sedangkan yang kedua, mendeteksi dan melacak pergerakan pasukan dan kendaraan musuh. Jika pesawat 340 Ukraina memiliki teknologi ini, mereka tak hanya dapat mendeteksi dan menghentikan tem-bom Rusia, tapi juga memantau pasukan darat mereka. Kalau begitu, pesawat-pesawat ini membuka lebih banyak kemungkinan penggunaan bagi pesawat-pesawat ini. Mereka dapat digunakan untuk operasi pertahanan, misi pengintaian di wilayah pendudukan dan garis depan, melacak tim penyerang Rusia, kolom tank, pergerakan kendaraan lapis baja, dan lainnya. Ingat, ini bukan satu-satunya pesawat yang dijanjikan Swedia untuk Ukraina. Pada Oktober 2025, Stockholm juga menjanjikan satu paket hingga 150 pesawat tempur multirole supersonik Saab JAS-39 Gripen EF. Dengan fleksibilitas operasional tinggi, avionik canggih, kemampuan bertahan hidup yang tinggi, kemampuan peperangan elektronik superior terhadap ancaman modern, serta kelincahan mengesankan, pesawat tempur ini memiliki banyak keunggulan. Bersama-sama, Gripen dan 340 dapat membentuk duet yang tangguh dan membawa kemampuan pertahanan udara Ukraina ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka bahkan bisa bekerja sama untuk membantu para pembela Kiev mencapai tingkat dominasi udara tertentu di sepanjang garis depan atau di atas wilayah yang diduduki yang akan memudahkan pasukan darat melakukan serangan dan merebut kembali wilayah yang hilang. Saat ini, semua masih hipotetis, kecuali Saab 340 yang bukan hipotetis. Pesawat-pesawat ini digunakan di Ukraina untuk menyisir langit dan memindai daratan, memberi intelijen stabil bagi angkatan bersenjata, serta menambah lapisan pada rantai penargetan negara itu. Mampu melihat lebih jauh dan lebih jelas daripada sistem radar berbasis darat manapun, 340 sangat membantu bagi pesawat tempur Ukraina dan baterai pertahanan udaranya. Ini membantu mereka menemukan dan memprioritaskan target lebih cepat dan lebih efisien daripada sebelumnya, memberi keunggulan atas musuh, dan memaksa Rusia mempertimbangkan ulang strategi agar tidak kehilangan aset penting. Ini adalah keuntungan besar, dan dengan lebih banyak pesawat Swedia yang akan datang, bersama dengan senjata dan sistem barat lainnya dalam berbagai bentuk, Ukraina hanya akan semakin kuat mulai sekarang. Bahkan, pejabat Rusia pun mulai dengan enggan mengakui bahwa Ukraina mulai mendapatkan momentum dan bahwa perang ini tidak lagi berjalan sesuai keinginan Kremlin yang bisa Anda pelajari lebih lanjut di video ini. Atau, tonton video ini untuk mengetahui bagaimana dan mengapa tingkat korban Rusia melonjak tajam pada bulan-bulan awal tahun 2026 dengan semakin banyak pasukan Kremlin yang tewas hanya beberapa hari setelah tiba di garis depan. Dan terakhir, untuk berita militer terbaru, analisis, serta pembahasan strategi, taktik, dan perlengkapan, pastikan untuk berlangganan The Military Show hari ini.